Halo sahabat Litra Edu. Edisi kali ini kita akan belajar tentang pengalaman bertani, terutama budidaya cabai. Kali ini saya kembali lagi bersama Mas Faiz ya. Beliau seorang petani cabai dan kita akan bertanya pengalamannya tentang budidaya cabai, terutama cabai yang terkena hama begitu. Mas Faiz, apakah bisa diceritakan Mas selama ini dalam budidaya cabai terutama yang sudah dialami ini? Oh ya, selamat jumpa lagi teman-teman. Ya di sini kelihatan ini cabainya udah banyak yang terkena penyakit dan juga hama. Nah, kalau ini penyakit namanya patek, kalau di petani kita sering mengenalnya. Kalau di dunia akademik, ini namanya penyakit yang disebabkan oleh jamur antraknos. Nah, penyakit patek ini sering dialami atau sering menyerang di pertanaman cabai, terutama di musim hujan. Nah, kebetulan kemarin saya nanam cabai jenis keriting dari varietas laju ini di saat curah hujan sedang tinggi-tingginya. Nah, bisa kita lihat beberapa tanaman mungkin atau bahkan bisa dibilang 90% ya di sini itu kena serangan patek. Itu Mas bisa kondisinya pertama. Patek ya Mas. Patek itu berarti itu adalah sebuah hama penyakit ya. Dan itu mayoritas itu karena faktor apa hama itu terjadi Mas? Nah, kalau kita pelajari ya dari pengalaman kita kemarin, penyakit patek ini itu ada berbagai macam penyebab. Salah satunya itu yang tadi aku jelaskan. Pertama, itu karena penanaman dilakukan di musim hujan. Alhasil itu menyebabkan kelembaban udara atau lingkungan mikro dari tanaman cabai ini mengalami proses kelembaban yang cukup tinggi. Nah, jika di lingkungan yang lembab, otomatis spora jamur atau spora dari patek ini muncul, dan juga perkembangannya bisa begitu pesat ya, dan proses perkembangannya bukan 1 ke tahap 2 ke tahap 3, tapi kalau 1, 2 dan keempat dan seterusnya, dan bisa lebih cepat lagi karena kelembaban udara. Tapi kalau misalnya ada yang budidaya cabai itu di dataran tinggi, misalnya di daerah Baturadang, Wonosobo atau Temanggung, itu apakah juga itu Mas terpengaruh hama ini? Sama. Kalau terpengaruh sama, cuman dengan ketinggian tertentu otomatis kan angin juga cukup mengencangkan, semakin tinggi tempat kan angin juga semakin mengencangkan, dan juga tingkat kelembaban udara juga mungkin bisa semakin naik atau semakin turun. Tapi biasanya petani di daerah atas dan di daerah bawah itu memakai beda varietas, biasanya untuk mengatasi seperti itu. Makanya ketika cabai laju ditanam di dataran rendah mungkin bisa berhasil atau mungkin bisa gagal, tapi belum tentu jika ditanam di dataran tinggi nasinya sama, bisa juga berbeda, ataupun tergantung juga dari si perilaku si pembudidaya tersebut. Berarti tadi tergantung varietas juga ya, tergantung varietas juga. Nah, pengalaman Mas Faiz yang sudah menanam varietas laju ini, yang dirasakan kan terkena penyakit ini ya, terkena penyakit ini ya Mas. Ini tuh karena memang kualitas varietas atau bibitnya itu memang rendah, atau mungkin ada mungkin produk varietas lain, atau mungkin ada cara lain agar varietas meskipun laju tapi bisa baik, itu bagaimana? Ya, kalau pendapat saya terkait dengan kejadian di tempat saya ini nggak bisa disamaratakan dengan di petani lain atau di daerah lain. Saya yakin bahwa perusahaan dari
pencipta laju ini yaitu Panah Merah sudah mendevelop produk ini sesuai dengan permintaan atau sesuai kondisi lingkungan, otomatis dengan genetik yang ditentukan, sudah produktivitas tinggi, terus intinya benih unggul lah. Mungkin bisa bisa dibilang di tempat saya atau di sini kurang bagus karena dari segi penanaman bisa jadi kan, karena kebetulan saya juga baru nanam cabai yang luasan cukup luas yaitu 1 hektar baru di sini. Sebelumnya kan belum pernah nanam dengan luasan 1 hektar. Nah saya langsung nanam dalam jumlah banyak. Nah bisa jadi kan karena pengalaman petani sendiri itu saya sendiri, atau bisa juga karena pas musim hujan sedang tinggi-tingginya. Musim hujan sedang tinggi-tingginya, sedangkan di sini jumlah pertanamannya banyak, otomatis kan akan menjadi jumlah yang menguntungkan bagi si antraknos atau jamur dari antraknos ini untuk bisa menyebar di situ dan berkembang dan berkembang banyak. Dan bisa juga karena gulma-gulma di samping pertanaman. Nah, di sini bisa kita lihat kan memang jumlah gulma memang banyak. Karena dulu saya mementingkan itu penyiangan atau pencabutan gulma itu hanya di sekitar pertanaman. Nah, sedangkan di jalan-jalan sini itu saya nggak prioritaskan karena pikir saya yang mengganggu produksi ya hanya yang di sekitar tanaman. Yang ternyata ini juga bisa berpengaruh karena gulma tersebut bisa menjadi inang dari penyakit antraknos itu. Nah, ketika sudah menjadi inang, sedangkan lingkungannya lembab, otomatis perkembangannya semakin cepat gitu. Berarti ada juga faktor karena banyak gulma ya. Banyak gulma atau rumput liar yang ada di sekitar tanaman cabai itu. Jadi tidak semerta-merta kesalahan dari produksi laju dari Panah Merah. Berarti kalau kesimpulannya ya Mas, kesimpulan dari sebenarnya kalau menanam cabai terutama laju dari Panah Merah itu apa sih Mas yang harus diperhatikan gitu kan, baik itu misalnya dari segi luasan atau mungkin waktu tanam agar mengurangi risiko dari penyakit patek ini. Ya alhamdulillah, walaupun sekarang secara pertanaman kita belum berhasil, saya bisa mengambil banyak sekali pelajaran dari kasus yang sekarang ini, yaitu yang pertama, jika kita belum pernah melakukan atau membudidayakan tanaman secara luas, mungkin kita harus memiliki konsultan atau istilahnya orang ahli yang diserahi untuk semua kegiatan teknis yang ada di sini. Jadi semua hal yang nanti kaitannya dengan budidaya dari detail-detailnya itu sudah bisa tercover dan sudah terpikirkan mitigasi resikonya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa dilakukan juga kita latihan nanam dengan jumlah yang lebih sedikit. Otomatis nanti kita bisa mempelajari karakter dari tanaman ini. Karena ketika kita belum pernah menanam tanaman tersebut atau belum pernah melakukan penanaman untuk varietas ini, terus kemudian kita langsung tanamannya, kan otomatis trial and error-nya ya pas kita lagi usaha itu. Sedangkan ketika langsung banyak ya mungkin kerugian yang kita tanggung juga langsung banyak. Terus kemudian juga berkaitan dengan waktu penanaman. Untuk penanaman sih saya anjurkan untuk kita yang belum pernah mencoba atau yang belum pernah membudidayakan ya sebaiknya itu di musim kemarau. Di musim kemarau dengan catatan ya memang lingkungannya sedang baik dan juga kebutuhan airnya cukup sehingga tanamannya sehat, ya otomatis berkembang sesuai dengan apa yang diinginkan. Terus kemudian kalau saya alami di sini itu jumlah buah dan ranting serta daunnya di sini cukup lebat kemarin. Nah, mungkin untuk mengantisipasi atau mensiasati dari kelembaban yang tinggi untuk persebaran penyakit ini ya bisa diatur untuk jarak tanamnya. Mungkin kalau ini saya pakai jarak tanam 50 sesuai lajur, ke sampingnya itu sekitar 40. Nah, mungkin bisa saya sarankan untuk bisa dilebarkan, jadi jarak ke sampingnya bisa 60 cm sampai 70 cm biar tetap
kita menganut kaidah pemaksimalan fungsi lahan, nggak terlalu luas jaraknya, dan juga ke lajur samping ya 1 meter, karena kalau kita bisa lihat di sini antara tanaman satu dengan lain kan kayak numpuk daunnya, kan otomatis rapat sehingga tingkat kelembaban dan proses perkembangan ini ketika tanaman satu udah terserang otomatis cepat banget. Nah karena kemarin ini juga sama dalam ketika kita baru menemui di satu lajur, ternyata dalam waktu 1 minggu bisa langsung kayak menyeluruh. Dan juga mungkin ya karena yaitu kayak yang tadi kita bicarakan bahwa setiap varietas itu memiliki karakter tertentu. Nah bisa jadi laju nggak cocok ditanam di sini, di tempat lain itu bisa bagus. Nah mungkin kita harus nyari benar-benar emang karakter dari varietas yang emang sesuai dengan kondisi lahan buat meminimalisir dari kegagalan yang ada. Terus satu lagi nih yang paling penting, apa itu? Sebelum tanaman terserang ini sebaiknya itu dilakukan langkah preventif, yaitu pencegahan agar sampai yaitu dari gulma itu disiangi sampai bersih, terus kemudian pengendalian hama penyakit itu dirutinkan, jangan sampai si jamur itu menyerang. Terus kemudian ya kita disiplin dengan perawatan yang sudah kita SOP-kan itu, yaitu pemupukan, pengairan, dan kemudian pengendalian hama penyakit agar semua yang kita lakukan itu menjadi satu kekuatan. Kalau tanaman itu sehat, otomatis segar dan sebagainya, otomatis secara dia ketahanan terhadap penyakit akan meningkat. Jadi itu adalah saran-saran dari beliau Mas Faiz bagi teman-teman yang ingin budidaya cabai jenis laju ya dari panah merah. Nah kan Mas Faiz pertama menanam langsung luas ya. Nah apakah dengan adanya penyakit ini Mas Faiz kemudian putus asa terus apa langkah-langkah selanjutnya begitu Mas? Ya namanya manusia ya kehidupan lah gitu. Nggak bisa betul. Ya bisa kita rencanakan tapi nggak bisa kita nggak bisa kita rencanakan tapi nggak bisa dipastikan itu keberhasilan dan itunya. Nah tetap saya yang pas pertama melihat kondisi ini ya tetap kecewa dan juga mungkin kayak stres ya, karena apa yang kita sudah usahakan selama mungkin bisa dibilang 3 atau 4 bulan ini ternyata hangus dalam waktu yang cepat. Dan itu modalnya luar biasa. Luar biasa. Mungkin bisa buat beli mobil atau bisa buat beli apa dan sebagainya kan. Ya, tapi yang sesuai dengan tekad kita, karena kita juga pengen usaha sukses. Intinya kita pengen apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rencanakan juga terrealisasi, mungkin dalam bentuk usaha dan lain sebagainya. Nah saya tetap ngambil pelajaran dari sini, yaitu yang kemarin sudah dilalui dan ternyata gagal ya tetap dievaluasi dan sebagainya. Makanya saya nggak putus semangat di kegagalan ini, karena kalau kita putus semangat di kegagalan ini otomatis kesimpulan yang kita ambil dari usaha ini ya kita gagal, dan kita akan selamanya dicap gagal oleh teman atau mungkin teman-teman keluarga dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dari kegagalan ini kita bisa mengambil pelajaran. Saya sekarang udah mulai mencoba tanam lagi. Siapa tahu dengan kegagalan yang sekarang itu dengan tanaman yang nanti itu menjadi muncul harapan baru yang lebih bagus dan menghasilkan tanaman dan produk yang lebih tahan terhadap penyakit, dan mungkin dari segi harga juga lebih tinggi gitu, agar nanti kita ya bisa mencapai tujuan kita, yaitu usaha ini biar lebih sukses. Dan nanti kan selain usaha ini juga saya ini ada orang yang kerja di sini, otomatis itu menjadi pencaharian orang-orang yang kerja di sini. Bagaimana caranya itu bisa berlangsung dan mereka tetap punya rezeki atau punya mata pencaharian dari sini. Jadi yang penting kalau menemukan suatu kendala gitu kan tidak sesuai rencana, jangan patah semangat. Ya.
Terima kasih Mas atas Ya. pengalamannya Sama-sama, yang Mas Ustaz. sudah di-share di Ya. Sahabat Litera Edu, semoga bisa jadi pelajaran. Dan terima kasih atas waktunya ya. Mari kita bersama-sama menjadi entrepreneur yang tangguh gitu ya. Siap, tangguh. Tangguh. Iya gitu kan. Karena apa namanya? Ketangguhan itulah yang kemudian mungkin nanti semoga bisa dicatat Iya. menjadi amal baik kita gitu kan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Terima kasih sudah menonton. Kami tutup ya, sampai jumpa di edisi selanjutnya.